Saya sediakan ini pot, biasa kita isi media tanam tanah juga kompos, daun-daun campur. Ada kawan yang bertanya sebagai patokan yang disebut akar generatif. Kita kebetulan ada tunas yang muncul dari perakaran, walaupun ini belum seberapa besar. Nah, ini yang membedakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana akar generatif, sedangkan saya punya stek yang baru berusia juga tumbuh di bagian bawah. Nah, itulah yang akan kita jawab. Akar generatif yang saya maksud adalah mungkin sama, bahwa perakaran itu atau batang itu akan mampu mengeluarkan tunas baru. Nah, selama ini kita menyebut generatif fase, di mana generatif fase itu adalah di mana tanaman itu dalam masa pembungaan menuju pembuahan. Itu adalah generatif fase. Nah, oleh sebab itu saya menyatakan akar generatif. Sebab apa? Selama ini kalau generatif fase tujuannya apa? Tujuannya tanaman itu sendiri agar mempertahankan kelangsungan hidup generasi ke depannya. Nah, oleh sebab itu kalau generatif fase itu kalau memang dimulai dari pembuahan saja, kita sering menjumpai bahkan banyak pohon-pohonan tanpa biji atau pembuahan juga mengalami generatif fase secara alami, yaitu tumbuh dari perakaran-perakaran. Biasanya kalau pohon tidak ada buahnya, tidak ada biji, kemudian sudah tua, akhirnya akar yang terus merambat akan mengeluarkan tunas-tunas baru juga. Itulah saya menyebutnya sebagai akar generatif, di mana akar tersebut juga fungsinya mempertahankan kelangsungan hidup generasi ke depannya. Jadi bukan dari pembuahan saja atau dari biji. Nah, kalau teknologi manusia kan ada cangkok, ada stek dan lain-lain. Nah, tentu saya menyebut akar generatif itu adalah fungsinya mampu mengeluarkan tunas baru demi kelangsungan hidup ke depannya. Nah, kalau sahabatku punya stek kemudian juga tumbuh tunas di bagian bawah, itu tentu saja hal itu, tunas yang tumbuh itu memang sebelumnya itu karena stek. Bahan-bahan di mana ros atau bagian batang atau ranting memang sudah tersedia bahan untuk tumbuh tunas baru, tergantung kita meletakkan stek. Jadi patokannya adalah seperti ini, kawan. Ini adalah akar generatif. Jadi seperti ini. Kebetulan ada jambu air saya ini berasal dari biji, tetapi pernah kita potong akar tunggangnya. Ini usianya sudah sangat lama. Ini sebenarnya kita dapat, kita lupa. Ini jenis jambu uwer, ini berasal dari biji. Mungkin ini usianya lebih dari berapa ini? Mungkin sekitar 5-10 tahun, kita lupa. Ini beras dari biji, pernah kita potong akar tunggangnya jadi seperti stek atau apa. Yang jelas ini sudah berumur. Nah, ini pernah terjadi hampir mati, layu, sebab ini kita tidak siram air. Kemudian setelah layu akhirnya kok bisa menumbuhkan tunas kembali. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi ini kawan ya, kadang-kadang bisa kalau tanaman ini untuk mempertahankan hidupnya, kadang-kadang dari akar bisa mengeluarkan tunas. Kemudian walaupun demikian dari batang, kawan, tapi batangnya tepatnya ada di bawah. Nah, ini perakaran bagian atas ini sebenarnya kalau terpendam tanah ini tentu dari bonggol batang bagian bawah. Nah, inilah yang disebut akar generatif. Walaupun ini hampir mati, misalnya hampir kering mati, tetapi perakaran sendiri itu memang mampu mengeluarkan tunas baru. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi akar generatif itu adalah di mana akar tersebut itu mampu mengeluarkan tunas baru untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tanaman ini ke depannya. Nah, ini contohnya, kira-kira akar generatif itu seperti ini. Nah, ini akar generatif. Pada tanaman jambu air yang kita katakan sebagai tumbuhan yang mampu sebagai akar generatif, kadang-kadang
kita melihat karakter tumbuhan itu berbeda-beda. Kalau memang tumbuhan itu memang tumbuhan yang usia muda semua, bahkan akar serabut yang kita sebut sebagai misalnya padi dan sebagainya, tentu generatif fasenya itu berasal dari biji padi. Tetapi padi sendiri itu sendiri batangnya juga mengeluarkan anakan-anakan baru. Oleh sebab itu generatif fase atau akar generatif juga bisa dimulai seperti tanaman serabut. Bahkan padi itu kawan, kalau kita potong juga mengeluarkan tunas baru. Nah, sebelum padi itu menua kita potong lagi, tetap mengeluarkan tunas baru. Oleh sebab itu kita memberikan definisi yang jelas bahwa arti dari generatif tumbuhan adalah untuk melangsungkan hidup tumbuhan itu demi generasinya ke depan. Tetapi biasanya pengertian ini cuma dimulai dari biji. Nah, saya menambahkan bahkan akar itu adalah sebagai kita sebut akar generatif, di mana akar itu akan mampu memunculkan tunas baru. Apalagi saat batang pohon tertentu sudah tua, sehingga akar sendiri itu mampu mempertahankan hidup, menumbuhkan tunas baru walaupun batangnya yang atas dan dahan atau daun-daunnya sudah kering. Akar sendiri kadang-kadang mampu mengeluarkan tunas baru. Itulah yang saya sebut bahwa kelangsungan hidup tumbuhan itu untuk mempertahankan generasi kedepannya adalah saya sebut akar generatif. Jadi jangan salah paham, selama ini fase generatif di mana mengalami pembuahan, akhirnya tumbuh biji-biji, tumbuh tumbuhan baru. Kita menyebut akar generatif pun mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidup generasinya ke depan. Barangkali ini bermanfaat untuk sobatku semuanya dimanapun berada. Silahkan ada pertanyaan yang kurang jelas, karena tentu ini semoga tidak menjadikan kontroversi. Jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup ke depannya tanaman tidak selalu dari biji, itu maksud saya. Saya sebut juga akar itu mampu melangsungkan kehidupan keturunan ke depannya, yaitu akar mampu mengeluarkan tunas-tunas baru. Itulah yang sudah sebut sebagai akar generatif. Ini kawan, ini kita coba kawan, kita sediakan pot, kita tetap lakukan rawatan vegetatif. Ini jenis jambu uwer tapi berasal dari biji, entah berapa usianya kita lupa, tetapi akar tunggang bagian atas telah kita potong. Ini coba kita taruh di pot. Nah, kita tetap prioritaskan akar di bagian atas, tapi kita juga akan menggunakan kompos biasa, daun-daun kering dan lain-lain. Nah, ini kawan kita beri, kita banyak kompos hijau daun saja, sebab ini cocok. Maksud saya di saat rawatan vegetatif, yaitu vegetatif fase, kalau kita picu daun-daun lunak atau daun-daun kering seperti ini, tentu nanti nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman ini lebih cepat berkembang biak dari akar, batang, daun, juga buahnya nanti menuju generasi fase. Tanaman jambu air perakarannya juga mengalami tumbuh tunas yang kita sebut sebagai akar jambu air. Ini adalah akarnya mampu
bergeneratif fase, yaitu menumbuhkan tunas baru seperti ini. Jadi untuk generatif fase kawan, perakaran tumbuhan apapun tuh sebenarnya mampu mengeluarkan tunas baru dari perakaran atau batang, sehingga bisa melangsungkan keberlangsungan hidup generasi kedepannya. Juga jambu air katanya juga sulit mengeluarkan tunas baru di bagian bawah seperti ini, akar seperti ini, tapi ternyata kita punya sampling juga mampu. Oleh sebab itu kawan, seperti tanaman jambu air atau apapun, kadang-kadang itu batang kering mau mati tapi perakarannya basah. Karena perakarannya ini masih basah sehingga perakaran tumbuhan ini, sifat tumbuhan ini juga akan terus melangsungkan keberlangsungan hidup ke depannya, yaitu akhirnya tumbuh tunas baru seperti ini. Yang sering kita tahu bahwa pertumbuhan generatif fase keberlangsungan hidup ke depannya itu kalau jambu air tentu dari biji, kalau teknologi kita mungkin dari stek, cangkok, dan teknologi yang lain-lainnya. Nah, bagaimana jambu air sendiri itu juga sekarang karena sebuah perawatan khusus, tempat yang khusus, kadang-kadang itu tidak mengeluarkan biji. Jadi banyak jenis jambu air atau jenis kita jambu uwer, jambu demak, jambu kapas itu pun juga kadang-kadang tidak berbiji. Ini saya terus lanjut Natural Solution Pak 59. Di Natural Solution bagian 59. Tentu saja saya menyebut sebagai akar generatif. Kalau yang sahabatku ketahui semuanya, banyak pohon-pohon itu yang generatif fasenya, maksudnya melangsungkan kehidupannya itu dari biji. Kemudian kalau jambu air akan sulit, tetapi kebetulan jambu uwer ini tumbuh tunas baru di antara batang dan akar bagian bawah. Walaupun ini kering, suatu saat tentu ini akan mengeluarkan akar, dan akar-akar yang hidup akan menyediakan tunas baru ini untuk tumbuh kembang, sebab mampu untuk menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tunas baru ini. Tetapi tentu kita kesulitan kalau seperti ini kawan, kemudian ada tunas baru bagian bawah. Kita coba saja, kita biarkan tunas baru ini, kita tidak fokus pada tanaman ini harus berbunga berbuah, sebab ini pun berasal dari biji. Tapi kita akan berusaha agar tanaman ini bisa menuju generatif fase walaupun berasal dari biji. Jenis tanaman jambu uwer. Natural Solution Pak 59, jenis jambu kapas dari biji. Kita beri contoh, akarnya mampu mengeluarkan tunas baru.
Baiklah para sahabatku, saya memberi contoh akar generatif itu memang mampu walaupun tanaman jambu air, dan ini asli, dan ini berasal dari biji tanaman ini jenis jambu air. Semoga kedepannya tumbuh subur. Kita coba mengawali tanaman ini dengan rawatan vegetatif. Walaupun ini belum maksimal, ingat gunakan selalu media tanam tanah, kemudian kompos daun-daun. Kalau bisa utamakan tumbuhan lunak, air cukup, matahari cukup. Tentu tanaman jenis jambu air ini akan tumbuh kembang dengan baik. Terima kasih para sahabatku. Demikianlah kita memberi bukti akar generatif pada tanaman jambu air, atau kita menyebutnya jambu air mampu bergeneratif fase, yaitu melalui tumbuhnya tunas baru. Oleh sebab itu, sesuai dengan sharing saya yang barusan, saya telah mendefinisikan bahwa sekali lagi, generatif fase itu biasanya cuma diartikan dari buah-buahan di mana bijinya menumbuhkan tunas-tunas atau anakan baru, tetapi sebenarnya perakaran adalah lebih utama. Jadi akar generatif atau fase generatif sama tujuannya untuk tumbuhan demi mempertahankan hidup ke depannya. Bahkan lain-lain yang saya sebut seperti bunga-bunga dan akhirnya buah biji-bijian itu sendiri saya sering menyebut sebagai varian generatif, sebab kita belum sampai ke sana bahwa untuk jenis perkawinan silang, yaitu dari serbuk-serbuk akhirnya bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baru, ada corak-corak baru. Tentu kita juga berusaha ke sana, tetapi maaf, untuk sementara ini kita hanya bisa memberikan sampling tentang fase generatif dan akar generatif. Jadi fase generatif itu buahnya bisa kita manfaatkan. Kalau akar generatif memang akar yang mampu menumbuhkan tunas baru demi kelangsungan hidup ke depannya. Semoga bermanfaat. Kita selalu semangat. Salam dari Kota Tuban untuk sahabatku semuanya, dimanapun berada di luar Kota Tuban, di luar provinsi, di seluruh penjuru Indonesia, juga seluruh penjuru dunia. Semangat tabul lampot di Lansepit lantai 1 seperti ini. Teknik tepat rawatan vegetatif tanaman jenis jambu air. Natural Solution Pak 59.